Hey, hello. Balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan lanjutkan lagi pembahasan dari part sebelumnya. Di part sebelumnya diceritakan kalau Fang Yuan dan Bai Ning ini sampai di Gunung Xiao, yang mana di situ kemudian mereka berjalan-jalan dan menemukan sebuah desa di tengah lembah. Desa itu dihuni oleh orang-orang biasa. Hanya ada sedikit sekali Master Gu di dalam sana. Bahkan pemimpin desanya saja hanya Master Gu tingkat 1. Tentu mereka bukanlah orang yang membahayakan. Nah, di situ Fang Yuan berpura-pura menjadi orang yang sangat malang. Dan oleh karena kepura-puraannya itu, oleh karena actingnya, kemudian orang-orang percaya dan menaruh iba pada Fang Yuan serta Bai Ning. Sejak itu kemudian Fang Yuan dan Bai Ning diberikan tempat tinggal bersama dengan seorang wanita tua. Mereka di sana dan membantu wanita tua itu sambil terus berkultivasi sepanjang malam. Kita akan lanjutkan lagi ceritanya di part 33. Fang Yuan sangat bahagia karena kultivasinya meningkat dengan sangat cepat. Semua keberhasilan itu dikarenakan Gu kesatuan daging tulang. Berkat menggunakan Gu ini, maka Fang Yuan dapat menggunakan Primeval Essence milik Bai Ning untuk terus membasahi dinding Aperture miliknya sepanjang malam. Hal ini ditujukan supaya dinding Aperture-nya menjadi semakin kuat dan kemudian dia bisa naik tingkat. Hari berganti dan Fang Yuan kembali melakukan aktivitasnya di desa dan membantu wanita tua pemilik rumah yang mereka tinggali. "Bibi, beristirahatlah, aku akan membantumu," kata Fang Yuan sambil mengambil cangkul dari tangan wanita itu. "Ah, kamu sungguh pemuda yang hebat dan baik hati," kata wanita tua itu. Dia terlihat sangat bahagia. Selama tinggal di desa, Fang Yuan melakukan banyak hal dan membantu wanita tua itu serta beberapa warga desa. Dan di sela-sela waktu senggangnya, Fang Yuan menggunakannya untuk berkultivasi. Ya, akhir-akhir ini memang Fang Yuan terlihat jauh lebih aktif untuk berkultivasi. Semua itu karena perkembangannya sekarang jauh lebih cepat dibandingkan dengan kehidupan sebelumnya. Dengan begini, mungkin dalam beberapa hari ke depan, Fang Yuan sudah akan mencapai peringkat 2. Semakin lama Fang Yuan menggunakan Gu kesatuan daging tulang, dia semakin menyadari betapa luar biasanya Gu ini. Dia bahkan sampai mendapatkan ide untuk membuat sebuah persekutuan yang mana itu bisa meningkatkan kultivasi orang-orang di dalamnya dengan cepat. Tentu semua itu dengan memanfaatkan karakteristik Gu kesatuan daging dan tulang. Namun untuk saat ini, sesungguhnya itu sangat sulit dilakukan. Lantaran ada banyak sekali bahaya yang bisa saja mengintai mereka. Saat Fang Yuan mulai mendeklarasikan niatnya untuk menciptakan persekutuan, itu pasti akan memancing banyak orang dan semua perhatian akan tertuju padanya. Jika memang Fang Yuan ingin membentuk persekutuan, setidaknya dia harus bisa membentuk aliansi yang terdiri dari klan Wu, klan Fei, klan Xie, dan klan San, supaya tidak ada lagi bahaya yang dapat mengancam nyawanya. Setelah memikirkan untung dan rugi dari metodenya, Fang Yuan lebih memilih untuk melakukannya seorang diri daripada harus menghadapi mara bahaya yang ada di luar kendalinya. Aku akan memikirkannya sambil berjalannya waktu. Sekarang yang terpenting adalah fokus meningkatkan kultivasi
dan melanjutkan perjalanan menuju Gunung Sangliang, kata Fang Yuan. Setelah itu, kini hari pun malam. Fang Yuan makan malam bersama dengan Bai Ning dan wanita tua pemilik rumah. Kalian pasti masih lapar. Masih ada ubi di dalam panci. Makanlah sampai kenyang, kata wanita tua itu sambil mengambil 2 mangkuk nasi. Untungnya Fang Yuan dan Bai Ning bukan tipe yang suka pilih-pilih makanan. Karena itu mereka memakan ubi dan juga hidangan yang lain dengan sangat lahap. Makanlah pelan-pelan. Setelah ini ada yang ingin kukatakan pada kalian, kata wanita tua itu sambil tersenyum. Bibi, apa yang ingin kamu katakan pada kami? Tanya Fang Yuan. Setelah Fang Yuan berkata demikian, di saat itu seorang laki-laki tua masuk ke dalam rumah. Lalu kemudian dia segera berjalan ke arah Fang Yuan dan Bai Ning. Bai Ning memperhatikan orang tua ini dan menyadari bahwa orang tua ini adalah seorang Master Gu yang ada pada peringkat 1. Anak muda, kenalkan, orang tua ini adalah kepala desa kami, kata wanita tua itu sembari mengenalkan pria tua yang baru saja datang. Mendengar itu sontak, Fang Yuan dan Bai Ning terkejut dan langsung berdiri. Fang Yuan terlihat gelisah dan menggaruk kepalanya sambil berkata, "Kepala desa yang terhormat, aku tahu kalian berdua adalah orang luar," kata pria tua itu memotong ucapan Fang Yuan. Biasanya, seorang Master Gu dapat merasakan aura dari Master Gu yang lain. Tapi berhubung sekarang Fang Yuan dan Bai Ning menggunakan Gu penyembunyi nafas, oleh karena itu, kepala desa pun tidak bisa mendeteksi mereka. "Patwa, untuk apa semua itu? Bukankah sudah kukatakan kalau kau tidak perlu membawa apapun saat datang kemari?" kata wanita tua itu kepada kepala desa. "Oh, pagi ini aku menangkap ikan cukup banyak. Dan aku tahu kalau gigimu sedang tidak dalam kondisi baik. Jadi buatlah sup dari ikan ini agar kau segera pulih," kata kepala desa sambil tersenyum dan mengarahkan ikan itu kepada wanita tua. Okelah, maka aku akan memasak sup ikan sekarang," kata wanita tua itu yang terlihat sedikit angkuh, namun wajahnya tersipu malu. Bai Ning tidak merasakan keanehan apapun dari kedua orang tua ini. Tapi Fang Yuan, dia menyadari jika kedua orang tua ini mungkin sudah saling jatuh cinta saat usia mereka muda. "Sini Bibi, biar aku saja yang membersihkan ikan itu," kata Fang Yuan yang menawarkan diri. "Oh, tidak perlu. Kalian duduk saja. Ngobrollah bersama orang tua itu, biar dia tidak kesepian. Selain itu, kabar baik yang kukatakan adalah orang tua ini. Aku sudah menceritakan tentang kalian, dan orang tua ini mau membantu kalian. Jangan remehkan dia. Jelek-jelek seperti itu, dia adalah seorang Master Gu," kata wanita tua itu sambil melambaikan tangannya. "Apa? Master Gu?" kata Fang Yuan yang tampak terkejut. Sementara Bai Ning, dia hampir tidak bisa menahan keheranannya saat melihat akting dari Fang Yuan. Orang tua itu kemudian berkata, "Tidak perlu terkejut seperti itu. Ayo, kalian berdua duduklah," kata kepala desa. Setelah Fang Yuan dan Bai Ning kembali ke tempat duduknya, akhirnya kepala desa memulai obrolan dengan wajah yang serius. "Aku sudah mendengar cerita kalian.
Ambillah ini, aku punya beberapa daun maple ungu. Dalam beberapa hari ke depan akan ada karavan yang tiba di tempat ini, dan kalian bisa menjual daun maple ungu itu untuk mendapatkan modal, kata kepala desa. Ini, Tuan, tunggu. Apakah Anda benar-benar memberikannya kepada kami? Bukankah Anda terlalu baik kepada kami jika seperti ini? Kata Fang Yuan yang tampak sambil mengusap air mata yang perlahan keluar dari matanya. Tidak perlu kalian terlalu memikirkannya. Lagi pula, semua orang pasti akan mengalami pasang surut dalam kehidupan. Jadi kita sebagai manusia wajib untuk saling membantu. Hanya saja, aku tidak bisa memberikan daun maple ini secara cuma-cuma, karena penduduk desa pasti akan menentang hal itu. Kalau begitu, bagaimana jika kalian membantuku untuk membajak sawah selama 7 hari sampai karavan itu tiba? Dan setelah itu, kalian akan mendapatkan daun ini sebagai bayaran kalian, kata kepala desa sambil menepuk bahu Fang Yuan. Sebenarnya, diam-diam kepala desa sudah mengamati Fang Yuan dan Bai Ning. Dan menurut pengamatannya, Fang Yuan dan Bai Ning bukanlah orang yang jahat. Mereka hanyalah anak-anak yang jujur dan bekerja keras. Mungkin nasib mereka saja yang tidak terlalu bagus. Karena itu, kepala desa kemudian menaruh perhatian dan simpati kepada mereka berdua. Selain itu, masih ada lagi alasan lain, yaitu karena Fang Yuan selama beberapa waktu ini sudah membantu wanita tua pemilik rumah. Jelas itu membuat hati kepala desa menjadi luluh. Kenapa bisa begitu? Rupa-rupanya alasannya ada puluhan tahun yang lalu, di mana mereka berdua awalnya adalah sepasang kekasih saat mereka masih muda. Jadi, dengan ini, kepala desa memiliki alasan yang kuat untuk membantu Fang Yuan dan Bai Ning, karena itu akan membuat wanita tua itu bahagia. Setelah itu, mereka melanjutkan cerita dan makan malam mereka. Sampai waktu terasa begitu cepat, dan akhirnya kepala desa pun izin untuk undur diri. Sedangkan kini Fang Yuan dan Bai Ning kembali ke kamar mereka. Hei, kau menerima tawaran dari kepala desa? Apa kau sungguh ingin membajak sawah selama 7 hari? Tanya Bai Ning. Apa menurutmu aku akan melakukan semua itu begitu saja? Terlebih daun maple ungu itu jelas bukanlah tujuan utamaku datang ke tempat ini. Tapi, apa kau tidak mendengarnya saat makan malam? Kepala desa mengatakan kalau ada sebuah karavan yang akan datang ke tempat ini, kata Fang Yuan. Lantas memangnya kenapa? Bukannya kau sendiri yang mengatakan kalau setiap tahun selalu ada karavan yang melewati tempat ini? Tanya Bai Ning yang masih tampak kebingungan. Karavan itu memang setiap tahun melewati tempat ini, tapi aku tidak tahu kapan mereka akan melewatinya. Malahan aku tidak menyangka jika karavan itu akan datang dalam waktu dekat. Ini adalah kesempatan untuk mendapatkan kendaraan yang aman, lantaran karavan ini akan pergi ke tempat yang searah dengan tujuan kita. Sehingga ini akan memangkas waktu kita di perjalanan dan kita juga akan jauh lebih aman, kata Fang Yuan. Mendengar penjelasan itu, seketika Bai Ning memahami tujuan dari Fang Yuan. Jadi kau ingin bergabung dengan para karavan ini dan memanfaatkan mereka untuk sampai ke kota Sang? Kata Bai Ning. Fang Yuan pun mengangguk, dan ini membuat Bai Ning terlihat bersemangat. Bagaimana tidak? Ini adalah ide yang sungguh brilian. Dengan semua kondisi mereka sekarang, ini adalah pilihan yang paling bijak.
Tapi tunggu, meski kita sudah menyamar, apakah mungkin karavan itu mau membantu kita? Tanya Baining. Itu memang sulit untuk dijelaskan. Selain itu, mendekati mereka juga pasti adalah hal yang sulit. Tapi kita memiliki kepala desa yang dapat membantu kita untuk menyelesaikan masalah ini, kata Fang Yuan. Setelah mendengar itu, Baining pun segera mengangguk, tanda bahwa dia pun setuju. Baiklah, untuk sekarang fokus kita adalah membuat aku naik ke peringkat 2 tahap awal. Karena sudah saatnya untuk menggunakan gu tulang besi dan gu tulang giok, kata Fang Yuan. Hah, lagi-lagi, kenapa baru sekarang? Bukankah aku sudah memintamu untuk menggunakan kedua gu itu sejak awal? Tanya Baining dengan sedikit kesal. Mendengar ocehan dari Baining, Fang Yuan hanya menghela nafas, lalu berkata, "Kau memang tidak tahu apa-apa, dan kau juga tidak merasakan rasa sakit yang kurasakan dalam proses kultivasi ini. Malam ini kita tidak perlu melakukan kultivasi ganda. Aku harus istirahat yang cukup, dan besok malam aku akan menggunakan kedua gu itu." Itulah jawab Fang Yuan, dan akhirnya mereka pun terlelap. Keesokan harinya, Fang Yuan dan Baining pergi bekerja di ladang sesuai dengan kesepakatan. Fang Yuan terus bekerja dari pagi hingga matahari terbenam. Sebenarnya, pekerjaan seperti ini tidak terlalu menguras tenaga. Tapi bagi warga desa lain, apa yang Fang Yuan lakukan itu sungguh luar biasa. Dan karena itu, mereka banyak yang mengagumi kegigihan dari Fang Yuan. Singkat cerita, saat malam tiba, Fang Yuan duduk bersila di tempat tidur dan kembali melanjutkan kultivasinya. Fang Yuan menyalurkan Primeval Essence perak putih dalam aparaturnya ke dalam gu tulang besi. Perlahan-lahan gu tulang besi mulai mengeluarkan cahaya gelap dan akhirnya melebur menjadi cairan besi. Setelah itu, kemudian gu tulang besi keluar dari aparatur dan segera bergabung dengan kerangka tubuh Fang Yuan. Saat cairan besi itu mulai menyatu dengan kerangka Fang Yuan, di situ dia benar-benar terlihat kesakitan. Tubuhnya dibasahi oleh keringat dan dia hanya bisa mengerang untuk menahan rasa sakit itu. Sementara Baining, dia sendiri sungguh kagum akan tekad yang dimiliki oleh Fang Yuan. Bahkan dari erangannya saja, itu sudah sangat menjelaskan kalau saat ini Fang Yuan sangat kesakitan. Setelah beberapa saat, semua tulang Fang Yuan kini dilapisi oleh cairan besi berwarna hitam. Perlahan-lahan Fang Yuan mulai terlihat membaik, meski dia juga tampak kesulitan untuk mempertahankan kesadarannya. "Apa kau sudah selesai?" tanya Baining. "Ya, sekarang tidurlah. Besok kita masih harus bekerja," jawab Fang Yuan sambil terus menstabilkan nafasnya. "Oke," kata Baining. Terlihat sekali kekecewaan di wajah Baining, karena sebelumnya Baining sudah merencanakan kalau Fang Yuan sampai kehilangan kesadarannya, dia akan mengambil guyang dari tubuh Fang Yuan dan menyelesaikan semuanya. Karena sekarang dia tidak bisa melakukan apapun, Baining pun kemudian mencoba tidur. Keesokan harinya, Fang Yuan rupa-rupanya tidak pergi bekerja di ladang dan hanya tidur di kamarnya. Kini, rasa sakit yang dirasakan oleh Fang Yuan ternyata sangat berdampak pada tubuhnya. Tubuh Fang Yuan terasa sangat sakit dan tidak dapat digerakkan. Hingga hari ini, Baining melakukan pekerjaan di ladang sendirian. Lalu keesokan harinya, giliran Baining yang terbaring di tempat tidur. Karena sebelumnya,
Baining sudah melakukan pekerjaan di ladang seorang diri. Pekerjaan yang seharusnya dikerjakan oleh 2 orang, dia lakukan sendiri. Jadi tubuhnya pun kini terasa kesakitan dan bahkan tidak bisa bergerak sama sekali. Sementara Fang Yuan, dia sudah cukup pulih dan dia kini pergi membajak ladang di sebelah timur seorang diri. Tak lama kemudian, wanita tua masuk ke kamar dan melihat Baining. Dia tampak khawatir dengan keadaan Baining. Sementara itu, Baining terus berkata kalau dia hanya kelelahan bekerja dan setelah istirahat dia pasti akan segera pulih. Tapi wanita tua itu tersenyum. Dia tampak penuh dengan pengertian, lalu berkata, "Kau memang kelelahan. Tindakanmu 2 hari terakhir ini memang tidak mudah. Aku bisa mendengar semuanya." Apa maksud Anda, Bibi? Tanya Baining yang tampak kebingungan. Nona muda, berhentilah merahasiakannya dariku. Aku sudah tahu semuanya, kata wanita tua itu sambil menggoda Baining. Baining sungguh terkejut mendengar itu. Dia berpikir kalau identitasnya sudah terungkap. Tapi kemudian wanita tua itu meraih tangan Baining dan berkata, "Nona muda, beberapa hari ini aku telah mengetahuinya. Bagaimana mungkin seorang pria bisa memiliki pantat dan pinggang seperti dirimu? Pantas saja kamu selalu menutupi wajahmu dan tidak banyak bicara. Sekarang semua terlihat jelas. Tapi meskipun memang aku sudah tua, aku tetaplah seorang wanita. Seorang wanita memiliki kepekaan yang jauh lebih tajam dibandingkan dengan laki-laki." Baining tampak terkejut dan dia kebingungan. Apa sebenarnya yang ingin dikatakan oleh wanita ini? Pikir Baining. "Nona, aku sangat memahamimu. Sebagai seorang wanita, kamu berpenampilan seperti ini pasti untuk melindungi dirimu sendiri. Jika tidak, mungkin saja sesuatu yang buruk akan terjadi padamu," kata wanita tua itu sambil tampak memperhatikan Baining dengan wajah sedih. Sementara Baining yang dikasihani, dia malah sebenarnya ingin marah karena dia sangat tidak tahan kalau dipanggil sebagai wanita. Namun saat ini Baining masih harus berakting. Lalu kemudian wanita tua itu kembali berkata, "Kalian berdua pasti adalah pasangan suami istri. Beberapa hari ini kalian terlalu berisik. Bahkan dari kejauhan aku dapat mendengar erangan kalian. Sebenarnya aku tidak ingin mengatakan ini, tapi kau harus lebih bisa menahan diri ya." Baining benar-benar tercengang setelah mendengar semua itu. Seketika dia seperti tersambar petir. Dan semua yang dikatakan oleh wanita tua itu bagaikan mimpi buruk di siang hari. "Bibi, semua ini tidak seperti yang kau pikirkan," kata Baining yang mencoba untuk meluruskan. Kenapa kau sangat pemalu? Tidak apa-apa, kau bisa menceritakan semuanya padaku. Aku sudah hidup puluhan tahun dan banyak hal yang sudah kulalui. Aku mungkin bisa mengajarimu, kata wanita tua itu sambil mengedipkan matanya dan menggoda Baining. Lalu wanita tua itu mengalihkan pandangannya ke sisi lain di tempat tidur. Baining merasa curiga dan sama mengikuti arah pandangan wanita itu. Seketika Baining seperti tersambar petir dan dia benar-benar terkejut. Kini mereka melihat ke arah spray yang telah sobek. Seolah-olah itu adalah kegilaan malam yang tidak terkendali. Padahal sebenarnya spray itu sobek karena ditarik Fang Yuan yang mencoba untuk menahan rasa sakit saat berkultivasi.
Baining mencoba meluruskan, tapi wanita tua itu selalu menjuruskan perkataannya. Sampai pada akhirnya Baining pun kewalahan. Mereka bicara banyak hal dan sore hari pun tiba saat Fang Yuan kembali. Di sana wanita tua itu menyambut Fang Yuan dengan sangat gembira. "Nak, istrimu sudah memberitahuku semuanya. Aku tahu anak muda memang dipenuhi oleh hawa nafsu, tapi kau harus tetap menjaga dirimu sendiri dan lebih perhatikan lagi istrimu. Ingat kata-kataku, oke?" Kata wanita tua itu dengan sangat ramah. "Hah?" Respon Fang Yuan yang tidak bisa berekspresi banyak karena terkejut dengan apa yang baru saja dia dengar. "Meskipun semua tentangmu terlihat baik, tapi kau terlalu sederhana. Jujur saja, pada akhirnya kau akan kalah jika begini terus," kata wanita tua itu sambil menepuk pundak dari Fang Yuan. Fang Yuan sebenarnya masih kebingungan dan terus memikirkan perkataan dari wanita tua itu. Sampai akhirnya dia menyadari. "Oh, itu. Bibi, jangan menggodaku. Yah, maafkan aku ya," kata Fang Yuan sambil menggaruk-garuk kepalanya dan terlihat tersipu malu. Setelah itu, sekarang mereka menyantap makan malam bersama. Di meja makan, diam-diam Fang Yuan dan Baining saling bertukar pandang. Meskipun kesalahpahaman ini terasa sangat canggung, tapi harus diakui, justru karena hal ini mereka dapat menyembunyikan identitas asli mereka. Sayangnya hal ini sangat mengganggu pikiran Baining. Setelah makan malam, Baining kembali bertanya pada Fang Yuan, kapan dia bisa memberikan Guiyang pada Baining. Tapi lagi-lagi Fang Yuan menjawab jika dia akan memberikan Guiyang setelah Fang Yuan meningkatkan kultivasinya menjadi peringkat 3. Baining hanya bisa menghela nafas panjang ketika mendengar itu dan meratapi situasinya sendiri. Sayangnya untuk sementara Baining belum bisa merebut Guiyang dari tangan Fang Yuan. Bahkan sebenarnya Baining lebih baik mati daripada harus mempercayai perkataan Fang Yuan. Singkat cerita, beberapa hari pun berlalu dan berdasarkan kesepakatan dengan kepala desa, sekarang Fang Yuan sudah bisa mendapatkan daun maple ungu karena dia telah menyelesaikan pekerjaannya. Dan di hari itu, karavan pun tiba. Desa yang awalnya damai, sepi, tenang, sekarang terlihat jauh lebih ramai dari biasanya. Akhirnya karavan tahun ini pun tiba, kata salah seorang penduduk desa yang sangat antusias. Banyak tatap mata yang melihat ke arah Fang Yuan dan Baining saat mereka membawa gerobak berisi daun maple ungu. Kepala desa sungguh baik hati. Tidak disangka jika dia akan memberikan daun maple ungu itu begitu saja kepada orang luar. Keberuntungan kita memang tidak sebagus mereka, kata salah seorang penduduk. Meskipun sebelumnya Fang Yuan dan Baining sudah membantu membajak ladang selama 7 hari, tapi rupa-rupanya masih banyak warga desa yang tidak bisa menerima apa yang didapatkan oleh Fang Yuan dan Baining. Mereka tampak iri. Tapi Fang Yuan dan Baining tidak menghiraukan omongan itu dan terus fokus pada sekelompok karavan yang datang. Karavan ini adalah karavan campuran yang terdiri dari berbagai klan yang berkumpul menjadi satu. Kondisi seperti ini tentunya merupakan kabar baik bagi Fang Yuan dan Baining.
karena akan mempermudah mereka untuk berbaur dengan semuanya. Hei, berapa harga jual gerobak maple ungu ini? Kata salah seorang yang baru saja datang menanyakannya. 2,5 Primeval Stone, jawab Fang Yuan. Hah? 2,5? Harga itu terlalu tinggi. Jika kau menjualnya dengan harga itu tidak ada bedanya dengan kau ingin merampok kami, kata orang itu dengan nada sarkastik. Jika kau memang tidak mampu membelinya, maka pergilah, kata Baining dengan tegas. Setelah itu, dengan segera, orang asing itu pun pergi meninggalkan mereka. Di sisi lain, sebenarnya Fang Yuan dan Baining sengaja memberikan harga yang tinggi agar gerobak daun maple mereka tidak segera laku. Karena jika gerobak itu sudah laku, maka mereka tidak lagi punya alasan untuk tinggal ataupun untuk ikut bergabung dengan karavan itu. Lalu saat malam tiba, mereka masih belum berhasil menjual gerobak daun maple ungu milik mereka. Bahkan banyak orang yang melihat Fang Yuan dan Baining itu sebagai duo lelucon, dan mereka bahkan terus mengejek Baining dan Fang Yuan. Ada juga beberapa orang yang baik hati datang untuk mengingatkan mereka supaya mereka menurunkan harga jualnya. Akan tetapi, Fang Yuan dan Baining tetap tidak mau menghiraukan mereka semua. Setelah itu, Fang Yuan dan Baining terlihat pura-pura sedih dan kembali membawa gerobak daun maple itu ke rumah kepala desa. Di sana, kepala desa tampak menyambut mereka. Kalian berdua, sebelumnya aku sudah mengatakan kepada kalian kalau gerobak daun maple ungu ini hanya bisa terjual dengan harga 1,5 Primeval Stone. Bahkan, jika kalian menjualnya dengan harga 2 Primeval Stone, itu sudah terlalu mahal. Lantas kenapa kalian tidak mendengarkanku dan justru meningkatkan harga jualnya menjadi 2,5 Primeval Stone? Kata kepala desa yang tampak keheranan. Apa kalian lupa kalau di Gunung Shiyou ini banyak sekali daun maple ungu? Mereka bisa saja mengambilnya sendiri. Tetapi kenapa mereka mau membeli? Itu sebenarnya hanya untuk menyingkat waktu mereka, supaya mereka tidak perlu memetiknya sendiri. Tapi jika kamu melakukan ini, entah sampai kapan itu akan terjual. Fang Yuan tampak menundukkan kepala dan berkata, saya tahu. Sebenarnya kami ingin menjualnya agar mendapatkan banyak Primeval Stone. Kami berharap bahwa Primeval Stone itu cukup untuk merawat hidup kami dan juga orang tua kami. Sayangnya, setelah kami berjuang keras sepanjang hari, tidak ada satupun orang yang ingin membelinya. Yah, gimana? Kata Fang Yuan. Mendengar perkataan dari Fang Yuan itu, kepala desa merasa sedikit kasihan. Lalu tak lama kemudian, Fang Yuan kembali berkata, Kepala desa, Anda tidak perlu khawatir. Saya telah memutuskan untuk mengikuti karavan ini. Jika saya menurunkan harganya, mungkin nanti saya akan mendapatkan orang yang ingin membelinya. Mendengar itu, kepala desa sangat terkejut dan berkata, mengikuti karavan? Memangnya kalian mendapatkan izin untuk mengikuti karavan ini? Saya melihat kalau ada banyak sekali orang yang mengikuti karavan ini. Jika mereka bisa mengikutinya, kenapa kami tidak bisa? Kata Fang Yuan dengan polos. Mereka semua adalah pelayan dari masterku. Menurutmu,
Memangnya siapa yang mau menerima orang asing begitu saja? Mereka pasti akan mengantisipasi akan adanya kemungkinan orang jahat yang bergabung dengan mereka. Jelas mereka tidak akan mau itu, kata kepala desa. Ya, lantas bagaimana ini? Besok kelompok karavan itu akan pergi meninggalkan Gunung Sio. Jika kami tidak ikut bersama mereka, maka semua daun maple ini akan terbuang percuma, kata Fang Yuan dengan wajah cemas. Kalian ini. Baiklah, kalau begitu aku akan membantu kalian semampu yang kubisa. Besok aku akan menemui pemimpin karavan dan memohon pada mereka supaya kalian diizinkan untuk ikut, kata kepala desa sambil tersenyum. Mendengar itu tentu Fang Yuan sangat bersyukur dan kemudian berterima kasih kepada kepala desa. Setelah itu malam berganti pagi. Kini sekelompok karavan itu sudah mengemasi barang dan hendak untuk meninggalkan Gunung Sio. Periksa semua barangnya sekali lagi dan ikat erat-erat barangnya. Jika ada yang terjatuh selama perjalanan, kalian akan menanggung akibatnya, kata salah seorang dari mereka. Master Gu yang memimpin karavan itu kini dengan santai memerintah pelayannya untuk segera bersiap. Di antara mereka ada yang memiliki temperamen buruk, bahkan sampai mencambuk beberapa orang yang bergerak sangat lambat. Tuan Chen, kata kepala desa yang kini datang sambil memberi hormat kepada salah seorang pemimpin karavan itu. Oh, kepala desa, saat ini saya sedang sibuk. Katakan saja pada saya apa yang Anda inginkan, maka saya akan mengusahakannya, kata Master Chen. Begini Tuan, saya punya 2 orang junior dan mereka berencana untuk melakukan bisnis kecil-kecilan, kata kepala desa. Tapi sebelum melanjutkan kata-katanya, Tuan Chen kembali berteriak. Chen Xin, kenapa kau diam saja? Cepat pergi dan beri makan ular bersayapmu itu. Sebelumnya ularmu sudah memakan 3 pelayanku. Jika terus begitu maka aku akan rugi. Baik, ketua klan, jawab Chen Xin dengan segera. Tapi tidak cukup sampai di situ. Tuan Chen kembali menegurnya dan berkata, sudah berapa kali kukatakan padamu, kau hanya boleh memanggilku tetua klan saat kita sedang ada di desa. Sekarang kita ada di karavan dan kau harus memanggilku sebagai wakil pemimpin. Ya, ampun Tuan, maksud saya wakil pemimpin, jawab Chen Xin yang kini berlari dengan cepat. Bajingan ini, diajari tidak pernah bisa, kutuk Master Chen. Lalu kembali dia melihat ke arah kepala desa. Maaf kepala desa, apa yang kamu katakan tadi? Aku ingat. Anda ingin saya membawa 2 orang junior darimu untuk mengikuti perjalanan ini? Begitu ya. Ya benar Tuan, jawab kepala desa. Tuan Chen tampak mempertimbangkannya. Berikutnya, ketika aku melewati Gunung Sio, aku masih harus memanfaatkan kepala desa ini. Jika aku tidak mengabulkan permintaannya, maka itu sama saja dengan mematahkan semangatnya, dan itu tentu akan berdampak negatif padaku. Sekarang aku memang kekurangan tenaga, tapi aku juga tidak bisa menyetujui permintaan ini begitu saja. Tampaknya aku harus mempertimbangkan ini untuk sekarang, pikir Tuan Chen dalam hati. Saat sedang memikirkan semua itu,
Tiba-tiba seorang utusan masterku dari karavan berlari sambil membawa setumpuk kertas di tangannya. "Perhatian semuanya, ada surat pemberitahuan untuk buronan yang baru," teriak masterku itu. "Hah? Surat buronan? Dari klan mana? Berapa hadiahnya? Berikan satu itu padaku," kata Tuan Chen. Dia tampak tertarik, lalu dengan cepat masterku itu memberikan selembar kertas. Tuan Chen membaca isi surat itu dan dia berkata, "Wow, surat buronan ini berasal dari klan Bai. Selama informasinya akurat, mereka akan memberikan 1000 Primeval Stone. Ini hadiah yang cukup besar." Tuan Chen benar-benar bersemangat. Lagi pula, di sana ada 2 jenis hadiah yang bisa saja didapatkan. Yang pertama adalah hadiah untuk memberikan informasi, dan yang kedua adalah hadiah jika bisa membunuh buronan itu. Tapi pada kertas itu hanya menjelaskan kriteria dari 2 orang yang sedang dicari. Mereka berdua adalah anak muda yang terdiri dari laki-laki dan perempuan. Pemuda itu merupakan masterku peringkat 1, sedang yang perempuan peringkat 3. Master Chen tampak berpikir. Hanya dengan informasi ini saja mereka berani memasang hadiah sebanyak 1000 Primeval Stone. Bahkan kalau berhasil membunuhnya akan dihadiahi 5000 Primeval Stone. Sepertinya klan Bai benar-benar membenci kedua bajingan ini, gumam Tuan Chen saat membaca isi kertas itu. Kepala desa sendiri ikut membaca isi suratnya, dan dia berkomentar, "Dunia masterku memang sangat berbahaya. Bahkan seorang gadis cantik bisa menjadi seorang kultivator iblis. Semoga saja mereka tidak datang ke desa kami." Sayangnya, mereka semua tidak mengetahui kalau orang yang dicari-cari itu adalah Bai Ning dan Fang Yuan, orang yang selama ini ada di dekat mereka. Setelah membaca surat penangkapan itu, Tuan Chen kembali lagi ke topik awal. Dia kemudian berkata kepada kepala desa, "Baiklah, mengingat Anda telah bekerja keras selama ini dan saya juga berhutang pada Anda, maka saya akan menyetujui permintaan Anda kali ini." "Ah, benarkah? Terima kasih Tuan. Saya akan segera memanggil mereka," kata kepala desa dengan penuh kegembiraan. "Tidak perlu. Sekarang aku sangat sibuk. Suruh saja mereka melapor kepada Chen Xin," kata Tuan Chen sambil melambaikan tangannya. Setelah itu kepala desa segera mundur dan memanggil Fang Yuan serta Bai Ning, lalu mengarahkan mereka untuk bertemu dengan Chen Xin. Setelah bertemu, Chen Xin tampak memperhatikan mereka berdua. Chen Xin sedikit heran, kenapa ada orang yang mau berdiri di samping Fang Yuan. Seerat apa sebenarnya hubungan kedua orang ini sampai mereka melakukan perjalanan bersama. Tapi karena Chen Xin sudah mendapatkan perintah, sehingga Fang Yuan dan Bai Ning pun akhirnya bisa mengikuti karavan itu. Setelah itu Chen Xin menjelaskan beberapa hal, dan kemudian Fang Yuan serta Bai Ning mulai bersiap-siap untuk mengikuti karavan. Di sisi lain, para pelayan tampak mengamati kedatangan dari Fang Yuan dan Bai Ning. Mereka tampak memperhatikan, lalu kemudian salah seorang pelayan senior datang. "Siapa nama kalian?" tanya pelayan senior itu. "Namaku Hei Tu dan istriku bernama Bai Yun," jawab Fang Yuan dengan santai. "Hah, seorang wanita?" gumam pelayan senior itu sambil mengerutkan keningnya menatap Bai Ning. "Mungkin akan sulit bagi seorang wanita untuk mengikuti perjalanan karavan ini. Karena itu, kamu harus berhati-hati. Jika sesuatu terjadi, jangan salahkan kami kalau tidak mengingatkan kalian," kata pelayan senior itu. "Aku tahu.
Gerobak di sampingku ini berisi daun maple ungu dan istriku akan terus ada di sana. Selain itu, aku juga tidak ingin berinteraksi terlalu banyak dengan orang lain, jawab Fang Yuan dengan ketus. Oh, begitu. Baguslah kalau begitu, kata pelayan senior itu. Kemudian dengan segera, pelayan senior itu memberikan tugas kepada Fang Yuan dan Bai Ning untuk memindahkan barang. Sebenarnya bagi Fang Yuan dan Bai Ning ini bukanlah tugas yang sulit. Tapi sekarang mereka harus berpura-pura kehabisan nafas dan sangat kelelahan. Tidak jauh dari mereka, beberapa pembantu yang lain sedang beristirahat sambil terus melihat ke arah Fang Yuan dan Bai Ning. Saudara Qiang, lihatlah, ada 2 pendatang baru di sana. Mereka membawa 1 gerobak berisi daun maple ungu, kata salah seorang pelayan dengan penuh semangat. Ya, aku juga melihatnya. Cobalah kau mendekati mereka. Barangkali kau bisa memanfaatkan mereka, katanya. Dalam sekejap mereka pun kemudian merencanakan sesuatu untuk Fang Yuan dan Bai Ning. Hei, dari mana asalmu? Perkenalkan, aku juga pelayan. Aku biasanya dipanggil dengan si kurus. Mulai sekarang, mari bekerja sama, kata pelayan kurus itu dengan senyum palsunya. Tapi Fang Yuan dengan segera melirik dan berkata dengan ketus, "Nyahlah." Mendengar itu pelayan kurus itu sangat tersentak. Fang Yuan sama sekali tidak memandangnya dan terus memindahkan barang. Sebenarnya apa yang Fang Yuan lakukan ini semua adalah bekal dari kehidupan sebelumnya, karena dia juga pernah ada di karavan. Bersikap baik kepada orang-orang seperti ini hanya akan membawa keburukan untuk dirinya sendiri. Jadi sejak awal dia ingin membatasi diri. Apa? Tampak si kurus masih bengong. Lalu Fang Yuan sekali lagi berkata, "Kenapa kau masih di sini? Pergilah. Apa kau ingin aku mengusirmu?" Mendengar itu, pelayan kurus benar-benar merasa sangat jengkel dan segera meninggalkan Fang Yuan. Sementara itu, pelayan Qiang yang melihat semua itu dari kejauhan benar-benar terkejut. Bahkan wajahnya kini terasa masam. Mereka benar-benar sombong. Mungkin aku harus memberikan pelajaran pada mereka di perjalanan nanti, pikir pelayan Qiang di dalam hatinya. Dan kemudian, akhirnya tugas untuk menata barang sudah selesai. Semua karavan sudah siap dan mereka akhirnya pergi meninggalkan desa. Ya, sekian dulu spoileran kali ini. See you again di next video dan bye.